Halo Cancer, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang karma. Kondisi dia saat ini, apa yang dirasakan setelah terpisah dari kamu ataupun setelah dia meninggalkan kamu, ya. Kita akan lihat di sini. Tapi ingat buat Cancer, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, sebelum aku lanjut ke readingan ini, aku doakan buat Cancer semuanya, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, kita akan shuffle kartunya buat Cancer. Fokuskan ke kartu ini. Di awal kita akan melihat kondisi dia. Kondisi dia saat ini, apa yang dirasakannya? Apakah ada karma ya yang singgah dalam kehidupannya dia ya? Oke, kita akan lihat. Setelah ini kita baru juga akan melihat energi kamu saat ini. Kondisi kamu ya. Oke. Fokus ke kartu ini buat Cancer. Bayangkan dia, orang yang kamu fokuskan. Ada kartu yang kebalik ya. Kita ulang lagi di sini. Nah, ini ada kartu yang kebalik. Fokuskan ke kartu ini buat Cancer. Bayangkan dia. Bayangkan dia, orang yang kamu fokuskan. Bayangkan kondisi dia saat ini. Oke. Ada The High Priestess. Ada Knight of Cup. Ada Eight of Swords. Ada Three of Pentacles. Sword lagi, Pentacles, dan Knight of Wands. Nah, sepertinya semua zodiak ada di sini ya. Nah, ini Cancer, Pisces, Scorpio. Ini Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri. Ya, Gemini, Libra, Aquarius. Dan di sini Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang dealing dengan kamu saat ini. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, buat Cancer. Dan bacaan ini juga secara general, tidak semua juga akan resonate atau hanya beberapa ya. Buat kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Dan ingat, di sini juga bisa vice versa. Bisa saja yang kebaca itu energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan. Kita akan lihat di sini. Tapi di sini kita melihat ini energi dia ya. Siapapun itu dia, oke. Nah, di bottom of the deck aku melihat ada Knight of Wands dan ada The High Priestess. Sepertinya dia saat ini lagi berjuang. Berjuang mempertahankan hidupnya dia saat ini ataupun mempertahankan kebahagiaannya dia. Dia mencoba untuk memperbaiki hidupnya dia saat ini. Itu yang dilakukan oleh dia, Cancer. Ya. Siapapun dia di sini. Kalau aku lihat di sini ada Aries, Leo, Sagi, semua zodiak ada di sini ya. Dan dia mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya selama ini mungkin dia menyadari dia itu jauh dari hal-hal yang berbau ibadah gitu ya. Atau mungkin dia selama ini lupa akan ibadahnya dia. Dan jadi di sini dia kayak meningkatkan sisi spiritualnya dia. Ya, itu yang aku lihat. Perjuangannya itu ada dan doa juga ada di sini. Artinya dia perlu menyadari apa yang membuat dia seperti ini. Dia sadar dia sudah berbuat salah kepada kamu. Dia sudah menyakiti kamu. Ya mungkin dia takut akan karmanya itu. Karena apa? Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jika kita tanam kebaikan, otomatis kebaikan yang akan kita tuai. Ataupun sebaliknya ya. Jadi dia di sini menyadari dia sudah menyakiti kamu, atau bisa saja dia sudah mengkhianati kamu. Dan itu merupakan ya suatu kesalahan yang fatal yang dia anggap. Dan dia menyadari akan mendapatkan karma dari semua itu. Makanya
Di sini dia mencoba untuk menebus semua dosanya dia. Artinya dia mencoba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta ampunan, dan di sini juga dia berjuang untuk hidupnya dia, ya. Itu yang aku lihat di sini, di bottom of the deck. Dan dia berharap perubahan hidupnya dia saat ini itu akan terlihat, akan dia dapatkan. Begitu. Itu kondisi dia saat ini, dimana memang dia seperti mencari ketenangan dalam jiwanya dia. Dia mencari kenyamanan dalam hidupnya dia. Oke. Di sini ada Knight of Cup. Dia seseorang yang membutuhkan ya seseorang gitu loh. Dia membutuhkan seseorang yang benar-benar akan bisa mencintai dia. Karena aku rasa setelah dia terpisah dari kamu dan dia mendapatkan seseorang mungkin, ataupun bisa dikatakan dia sudah memiliki pasangan, tapi dia masih memikirkan kamu, dia masih berharap kepada kamu. Karena dalam dirinya dia masih tersimpan rasa buat kamu. Dan di sini seakan-akan dia ingin perjuangkan kamu kembali. Seakan-akan dia di sini berharap kamu akan berikan kesempatan buat dia. Nah, itu. Ada Knight of Cup. Dan dia saat ini begitu sangat berhati-hati dalam bertindak. Kenapa? Ya mungkin dia tidak ingin salah langkah lagi gitu loh. Dan dia tidak ingin membuat kesalahan lagi yang kedua kali. Jadi dia lebih berhati-hati dalam menjalankan hubungan mungkin dengan seseorang. Ataupun dia mungkin lebih berhati-hati lagi untuk mendekati kamu. Karena apa? Ya otomatis kamu juga tidak akan bisa menerima dia kembali dengan mudah begitu ya. Dengan apa yang sudah dia perbuat kepada kamu. Makanya mungkin dia kayak lebih berhati-hati aja untuk mendekat ke kamu ataupun ingin memperjuangkan kamu. Ya. Dan aku lihat di sini, aku merasakan juga ada Eight of Swords. Ini gambaran di mana dia seperti terjebak dalam sebuah pemikirannya dia. Ataupun dia seolah-olah terjebak dalam satu hubungan yang dia anggap seseorang menjadi pengganti kamu itu adalah orang yang baik. Atau mungkin orang yang bisa mengerti dia gitu ya. Tapi ternyata semua itu di luar dugaannya dia. Dan dia masih beranggap bahwa kamu yang terbaik. Oke. Nah, itu yang dipikirkan dia. Seakan-akan dia terjebak dalam suatu hubungan yang tidak bisa keluar dari hubungan itu. Atau bisa dikatakan seseorang itu mungkin adalah orang yang tempat dia bergantung gitu loh. Ya mungkin seseorang itu yang selalu memberikan cuan kepada dia, atau mungkin yang selalu memenuhi kebutuhannya dia, sehingga dia terjebak. Padahal di situ dia tidak ada cinta, ataupun di situ dia juga merasa tersakiti. Tapi mungkin kebutuhan materi dia mungkin terpenuhi di sini. Itu yang aku lihat, ya. Karena di sini seperti ada Three of Pentacles. Ada satu kerjasama di sini yang aku lihat antara dia dengan mungkin pasangannya dia. Makanya dia seakan-akan tidak bisa lepas dari pasangannya dia. Karena begitu terikat dengan suatu finansial. Begitu. Atau bisa dikatakan dia punya hutang, ataupun orang tuanya punya hutang gitu ya. Makanya dia tidak bisa lepas dari itu. Seakan-akan mungkin dia dijodohkan gitu ya. Itu yang membuat pemikirannya dia terjebak. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara cintanya hanya pada kamu gitu loh. Ya. Itu yang aku lihat. Buat Cancer. Ya, apalagi di sini ada Page of Swords. Dia mulai fokus saat ini. Seseorang ini mulai fokus kepada pemikirannya dia, dan dia mungkin lebih waspada di sini. Waspada apa? Mungkin kayak ya sama halnya dengan berhati-hati ya. Dia kayak aku selama ini sudah salah jalan gitu loh. Dan aku harus bisa memperbaiki jalan aku. Karena aku merasa hidup aku itu berantakan. Tidak ada yang benar-benar bisa membawa aku menuju kebahagiaan gitu loh. Dan sepertinya aku selalu ketemu dengan orang yang mungkin tidak tulus. Yang aku lihat hanya kamu yang tulus kepada aku. Itu yang dipikirkannya dia, ya. Oke, Cancer. Itu yang aku lihat. Jadi seakan-akan dia di sini selalu berharap ya
ada kebaikan yang akan muncul ke dalam hidupnya dia. Itu. Karena mungkin selama ini dia sudah merasakan bahwa ya hidup ini memang berat gitu loh. Dia merasa terbebani saat ini setelah terpisah dari kamu. Mungkin selama ini kamu yang selalu mensupport dia. Kamu yang selalu ada buat dia. Sehingga dia di sini berusaha untuk memperbaiki dirinya dia saat ini. Ya mungkin dia berusaha hidup tanpa kamu itu bagaimana begitu. Oke. Nah, selanjutnya aku lihat di sini ada Knight of Pentacles. Ada seseorang yang bisa dikatakan dia itu gila kerja gitu ya. Oke. Dan di sini orang ini lebih kayak apa ya? Untuk menghadapi kamu itu lebih berhati-hati lagi. Karena mungkin selama ini dia sibuk dengan pekerjaannya dia. Dia sibuk mungkin dunia kerjanya dia sehingga kamu terabaikan. Dan dia seperti ingin kayak memperbaikilah semua kesalahannya dia. Dan seperti ingin menebus semua kesalahannya dia. Dan sepertinya dia sini ingin memperjuangkan kamu kembali. Karena apa? Karena baru dia sadari, ternyata kamu itu berarti buat aku. Ternyata pekerjaan ini hanyalah sebuah, ya mungkin yang nomor 2 lah bagi aku sebenarnya gitu loh. Tapi selama ini dia menomorsatukan pekerjaan sehingga kamu diabaikan. Makanya di sini dia ingin memperbaiki semuanya. Segalanya ingin diperbaiki. Karena dia masih punya rasa cinta terhadap kamu. Dan di sini aku melihat dia ingin membahagiakan kamu. Ya. Cancer. Itu yang aku lihat. Oke, kita akan lihat lagi di sini dengan kartu oracle buat energi kamu ya, kondisi kamu saat ini. Buat Cancer yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu ambilkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Case ini adalah masalah kamu gitu ya. Karena ada yang nanya ini personal reading ya. Kak, personal readingnya berapa kak? Segini gitu ya. Aku mentarifkan itu budgetnya satu pertanyaan 50.000 ya. 3 pertanyaan ya 100.000. Dan lalu dia bilang, oh kirain sesuai budget saya. Aku bilang di sini kan sesuai case itu masalah kamu ya. Jangan salah paham dalam kata-katanya. Oke. Nah, oke buat Cancer kita akan lihat di sini energi kamu saat ini, kondisi kamu saat ini, apa yang kamu rasakan. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya dengan suatu kondisi yang di saat ini kamu sudah terpisah dari dia, orang yang kamu cintai. Oke. Kita akan lihat di sini. Energi kamu saat ini, Cancer. Semoga ini tidak berlaku buat aku ya. Aku Cancer juga. Aku kan sudah menikah ya. Oke. Dia kadang ada yang resonate, ada yang tidak ya. Buat teman-temanku semua Cancer. Jadi tidak harus kamu paksakan kalau tidak resonate ya. Oh, kirain ada tadi. Kita ambil 2 lagi kartunya. Ada 2. Ulang kembali. Ya. A new day. Wah, ini kartu yang bagus ya. Di bottom of the deck ini bagus sekali kartumu Cancer. Nah, apalagi yang terbaca di sini? Yang terbaca di kartu oracle kamu ada Tell the Truth, ada Unplug, ada Slow Down, You Did It, dan Celebrate Your Love. Nah, Cancer, aku lihat di sini di bottom of the decknya kamu ada A New Day. A new day di sini itu adalah suatu fase baru ataupun hari baru atau kehidupan baru buat kamu di sini. Setelah kamu terpisah dari dia, mungkin kamu lebih ingin menata hidup kamu lebih baik dari saat ini.
atau kamu berharap ada seseorang yang akan membuat perubahan dalam hidup kamu. Dan seseorang itu mungkin bisa saja membimbing kamu, mengajak kamu mungkin ya ke suatu kehidupan yang mungkin lebih bahagia lagi gitu ya. Nah, ada sesuatu di sini. Sepertinya kamu akan mendapatkan suatu kenyamanan, mendapatkan suatu penerangan ya dalam hidup kamu saat ini. Oke. Buat Cancer, semoga di mana ya kondisi kamu yang ditinggalkan ini adalah suatu kondisi yang mungkin membahagiakan bagi kamu. Karena apa? Kamu bisa lepas dari dia. Orang yang mungkin tidak pernah mendapatkan ya suatu kebahagiaan buat kamu begitu ya. Aku lihat di situ. Ada fase baru yang akan kamu lalui, kehidupan baru. Nah, di sini akan hadir ya, tell the truth. Ada seseorang yang akan mengungkapkan rasanya kepada kamu. Aku melihat di sini ada suatu percakapan ataupun seperti ada berkomitmen. Tell the truth. Artinya di sini ada suatu pertemuan yang akhirnya akan membuat kamu dengan seseorang akan menjalin suatu hubungan. Ini setelah terpisah dari dia seseorang, dan artinya ini bukan orang ketiga ya. Oke. Nah, aku melihat akan ada seseorang di sini. Dan itu akan bisa membahagiakan kamu di sini. Ya. Ada amplak. Di mana di sini adalah kondisi saat kamu merasakan suatu kebahagiaan yang benar-benar kamu impikan selama ini. Ya mungkin ada beberapa dari kamu ini hanya sendiri, belum memiliki pasangan. Tapi akhirnya kamu merasa bebas. Bebas dari hubungan yang toksik gitu ya. Atau kamu bebas dari hubungan yang mungkin manipulatif. Akhirnya kamu merasa di sini seakan-akan ya hidup kamu enjoy. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mungkin yang mengekang ataupun yang seolah-olah membatasi kamu gitu loh. Dan akhirnya inilah yang kamu inginkan. Walaupun mungkin di awal sulit melupakan dia, sulit untuk melepaskan dia, ya. Tapi lama-kelamaan, akhirnya kamu bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Kamu bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Nah, itu yang aku lihat. Oke. Ada slow down. Kamu orangnya mungkin yang tidak terburu-buru ya. Aku melihat di sini, kamu orangnya yang begitu santai. Kamu mungkin disarankan juga sih saat mungkin kamu dulunya belum bisa move on, diharapkan kamu mungkin untuk bermeditasi, kamu untuk merenungi atau untuk introspeksi diri gitu ya. Agar kamu bisa merasakan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kamu, oleh diri kamu di sini. Ya. Mungkin kamu saat kamu susah move on, kamu merasakan, ya, aku berpikir gitu ya. Kenapa ya? Kenapa aku harus seperti ini gitu loh. Seakan-akan aku itu tidak bisa mendapatkan suatu kebahagiaan. Aku mencintai kamu, tapi kamu mungkin justru tidak pernah menganggap aku sebagai pasangan kamu. Itu yang membuat kamu merasa lelah dengan hubungan ini. Ada masanya perjuangan kamu itu berhenti. Ya mungkin kamu capek sudah perjuangkan dia, kamu sudah ya segalanya lah buat dia. Tapi ternyata dia tidak pernah menghargai perjuangan kamu, tidak pernah melihat perjuangan kamu. Itu yang membuat kamu merasa ya, aku capek, aku lelah, aku harus berhenti untuk berjuang buat kamu gitu ya. Makanya kamu di sini berhenti sejenak dan akhirnya merasakan keputusan itu akan kamu ambil. Ya, meninggalkan dia begitu. Atau mungkin dia yang dulu meninggalkan kamu ya. Oke. Nah, apapun itu, di sini kamu bisa melakukan semuanya. Jadi ada kondisi kamu saat ini, jika kamu pengen move on dari dia ya akhirnya bisa. Jika kamu pengen membahagiakan diri kamu akhirnya kamu bisa gitu loh ya. Dan segala sesuatu yang menjadi impian kamu di sini bisa akan terwujud. Karena apa? You did it. Kamu bisa menaik puncak ini. Dan akhirnya kamu sama dengan bendera yang sudah terpancang di puncak bukit ini. Begitu ya. Artinya apapun yang kamu lakukan bisa akan sukses. Jadi tetaplah berjuang. Oke. Nah, di kartu kelima di sini ada celebrate your love. Akhirnya kamu akan merayakan sebuah hubungan kamu dengan seseorang. Bisa dikatakan di sini fase baru yang kamu lalui itu bersama seseorang, orang baru di sini. Tapi ada juga sih sebagian, Kak, aku kan sudah putus nih pacar aku. Tapi di sini tidak ada gambaran dari orang masa lalu yang terhubung sama aku gitu ya. Mungkin pernah ada case seperti itu, karena ada yang komen juga ya. Jadi jika benar-benar orang di masa lalu kamu mungkin udah berapa regenerasi gitu ya, dia datang lagi ke kamu, bisa saja itu juga terbilang orang baru, orang lama, tapi versi terbaru gitu loh.
Ya mungkin dia datang dengan versi terbaiknya dia, bisa saja. Jadi sebenarnya maaf, sebenarnya orang baru itu bisa dikatakan bisa saja mantan, tapi mantan dengan ada perubahan dalam diri dia. Ya mungkin dia sudah merubah hidupnya dia, begitu ya. Oke. Apalagi mungkin sudah lama terpisah. Nah, inilah celebrate your love. Kamu akhirnya bertemu dengan seseorang yang mungkin bisa membahagiakan kamu di sini. Dengan fase baru ataupun a new day kamu di sini. Oke. Nah, buat Cancer apalagi di sini akan terbaca. Kita melihat di sini isi hatinya dia. Kita akan melihat apa isi hatinya dia. Sebelumnya aku sudah shuffle ya, aku sudah ambil 5 di kartu untuk 12 zodiak. Nah, ini kebetulan punya Cancer. Aku akan bacakan isi hati dia ya, isi terdalamnya, isi hati terdalamnya ya. Oke. Nah, di sini ada I love you. Ternyata dia masih mencintai kamu. Dia masih menginginkan kamu, dia masih berharap cinta sama kamu. Ya mungkin di sini belum ada perjuangan ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, di sini ada just being near you is intoxication. Jadi berdekatan dengan kamu rasanya itu begitu memabukkan. Nah, itu. Kayaknya memang benar-benar kayaknya mabuk cinta sama kamu gitu loh. Karena apa? Setelah terpisah dari kamu baru dia menyadari bahwa kamu yang terbaik gitu loh. Kamu yang bisa membuat dia bergairah atau berfantasi begitu ya. Oke. I'm starting to understand our connection. Aku baru menyadari, maaf ya, kita ulang lagi. I'm starting to understand our connection. Ya, aku mulai mengerti tentang hubungan kita saat ini. Nah, mungkin sejak terpisah dari kamu, dia baru menyadari bahwa kamu itu orang yang terbaik gitu loh. Jadi setelah terpisah dari kamu, dia baru menyadari kamu lah yang selalu berjuang buat dia, kamu yang selalu ada buat dia. Nah, itu baru dia sadari saat ini, ya. Dan akhirnya di sini I can't stop thinking about you. Saya tidak bisa melupakan kamu. Saya selalu memikirkan kamu. Saya tidak bisa berhenti melupakan kamu. Maksudnya gini, I can't stop thinking. Saya tidak bisa berhenti memikirkan kamu gitu loh. Artinya dia tidak bisa melupakan kamu gitu. Ya, oke. Karena sudah malam mulai ngantuk. Ya, itu. Jadi itu ya di sini. Dia tidak bisa melupakan kamu. Dia selalu berpikir, memikirkan kamu dalam tidurnya dia, dalam kondisi apapun dia selalu memikirkan kamu. Mungkin karena rasa bersalahnya dia ya. Itu juga. I hate who I really I'm from you. Saya menyembunyikan siapa aku sebenarnya kepada kamu. Nah, bisa saja dia membohongi kamu. Itu yang membuat kamu rasa sakit ya kepada dia. Nah, itu yang ada dalam hatinya dia. Seakan-akan dia tahu, sadar dengan kesalahannya dia. Ternyata dia menyembunyikan siapa dia. Atau bisa dikatakan dia di sini adalah orang yang sudah menikah begitu ya. Oke. Buat Cancer. Nah, itu readingan kita buat kali ini tentang karma ataupun tentang kondisi dia saat ini dan kondisi kamu ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi. Sampai ketemu Cancer. Dadah.